Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini pertemuan ketiga belajar bahasa Arab dari nol. Di pertemuan terakhir kita telah membahas jenis-jenis isim. Yang mana isim itu ada 9 secara umum yang ada dalam bahasa Arab. Itu isim-isim yang bisa berubah nanti harokatnya. Jadi ditambah lagi nanti isim yang tidak pernah berubah. Akan kita ketahui nanti. Pertama ada namanya isim mufrad. Ini bukan musanna, bukan jamak, bukan juga asmaul khomsah. Yang kedua isim musanna dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Yang ketiga ada namanya jamak mudzakkar salim dengan ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Kemudian yang berikutnya ada namanya jamak muannas salim dengan ditambahkan alif dan ta pada akhirnya. Kemudian yang berikutnya ada namanya jamak taksir. Ciri khususnya adalah berubah bentuk mufradnya. Berubah bentuk mufradnya. Kemudian jenis isim yang berikutnya ada namanya al-asmaul khomsah. Isim-isim yang 5. Ini adalah abu, aku, kamu, hu, du. Yang bisa dibaca dengan 3 setiap katanya. Bisa pakai alif, aba. Bisa pakai ya, abi. Demikian pula aku, kamu, hu, dan du. Semua bisa pakai alif. Dan bisa juga pakai iya. Yang berikutnya ada namanya ismu al-maksur. Yaitu semua isim yang berakhiran alif. Semua yang diakhiri oleh alif itu dinamakan dengan apa? Isim maksur. Seperti Musa, Isa, Al-Fata, Al-Huda. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang akhirnya apa? Ya. Semua yang akhirnya ya dari isim namanya isim mangkus. Seperti Al-Hadi, Ad-Da'i, Al-Qadi, dan yang semisalnya. Jenis terakhir dari isim adalah namanya isim apa? Alladhi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin ini ada beberapa jenis. Di antaranya adalah nama perempuan. Demikian pula nama orang ajam. Nama yang dibuat oleh non-Arab. Ya, tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Itu semuanya tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Ini 9 jenis isim. Yang mana alamatnya kalau ada kasroh, kalau ada al, kalau ada tanwin, ya kalau ada huruf jer, demikian pula kalau disandarkan kepadanya. Ini sudah kita ambil, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut. Jenis kata yang berikutnya. Yang kita akan jumpai dalam bahasa Arab, Quran atau hadits serta Arab gundul. Demikian pula kalau orang bercakap. Kan yang kita selesaikan sebelumnya itu jenis kata yang pertama, isim. Dan itu yang terbanyak dalam bahasa Arab. Kata terbanyak dalam bahasa Arab adalah isim. Makanya dia didahulukan. Jenis yang kedua ada namanya al-fi'lu. Fi'il, kata kerja. Ada namanya
Al-fi'lu, kata kerja. Apa itu fi'il? Lihat kita baca. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa tuktaron bizamanin. Fi'il adalah, dia adalah kalimatun, kata. Jadi fi'il adalah kata dalat yang menunjukkan ala atas makna, sebuah arti fi nafsiha, pada dirinya. Artinya dalam kalimat itu ada artinya. Sebagaimana sebelumnya isim itu kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Fi'il juga sama. Cuman bedanya itu setelahnya. Watuk taron di zaman. Dan dia digandengkan dengan waktu. Kalau isim punya arti. Tapi tidak ada waktunya. Misalnya Zaidun. Seorang bernama Zaid. Begitu saja artinya. Tidak ada waktunya. Antum dapat kitabun. Sebuah kitab. Sebuah buku. Tidak ada waktunya. Antum dapat kata asadun. Seekor singa. Tidak ada waktunya. Nah kalau fi'il. Pasti ada waktunya. Dan waktu itu ada 3. Nanti kita akan dapatkan. Ada waktu lampau. Diterjemahkan telah. Ada waktu al-hal. Sekarang diterjemahkan nanti sedang. Ada waktu al-istiqbal. Akan datang. Disebut dan diterjemahkan dengan akan. Diterjemahkan dengan akan. Kapan kata sebagai fi'il, kata kerja, maka dalam terjemahannya pastikan ada tambahan waktu ini. Apakah telah? Nanti antum akan tahu kapan saya terjemahkan telah. Iya. Atau sedang, demikian pula akan. Tidak akan keluar dari ini. Namanya fi'il pasti ada terjemahannya dengan 3 waktu ini. Nanti di jenis fi'il baru antum akan pahami baik-baik insya Allah. Kapan saya terjemahkan telah. Seperti di isim, antum artikan seorang, sebuah, seekor. Itu kan kalau isim apa? Mufrad. Iya. Sama juga di fi'il ini nanti. Antum akan terjemahkan telah secara otomatis. Kalau antum tahu jenisnya. Antum akan terjemahkan sedang atau akan kalau antum sudah tahu jenisnya. Iya. Di sini ini tujuan dan maksud kita adalah antum memahami apa itu fi'il. Itu tahap awal dulu. Kalau ditanya apa itu fi'il, oh dia kata yang punya arti. Dan ada waktunya. Dan ada waktunya. Lihat di buku contohnya 3 dulu. Ini untuk sementara. Nanti contoh yang banyak di jenisnya. Mitil contoh, kataba. Ini kataba, kata kerja lampau. Fi'il lampau. Di kamus ditulis menulis. Tapi karena dia kata kerja lampau, tambahkan kata telah dalam menerjemahkannya. Telah menulis. Telah menulis. Itu nanti secara otomatis kalau antum sudah tahu jenisnya. Mungkin sekarang antum masih berpikir, ini kenapa bisa begitu artinya? Iya, masih begitu. Kenapa bisa langsung diterjemahkan telah? Setelah antum tahu nanti jenisnya. Cuman untuk tahap ini anak bilang, anak katakan sama antum, kataba, kata kerja lampau. Kalau di kamus ditulis menulis. Setelah antum tahu kata kerja lampau, tambahkan telah menulis. Contoh kedua, yaktubu. Contoh kedua, yaktubu. Ini kata kerja yang biasa digunakan sekarang atau setelah berbicara. Jadi dia diterjemahkan sedang atau akan. Setiap antum dapat kata yang sebentuk, sama bentuknya dengan ini nanti, yang akan datang sebentar jenisnya, antum terjemahkan sedang. Artinya di kamus menulis, ditulis. Tapi karena dia kata kerja hal atau istiqbal,
waktunya sekarang atau akan, maka antum terjemahkan sedang atau akan menulis. Contoh ketiga, uktub. Uktub ini kata kerja perintah yang dilakukan setelah berbicara. Itu waktunya. Iya. Terjemahannya tulislah. Terjemahannya apa? Tulislah. Ini untuk sementara, antum perhatikan anak terjemah. Kataba telah menulis. Apa berarti ini? Apa berarti ini? Isim atau fiil? Fiil. Karena ada waktunya dalam terjemahan. Yaktubu, sedang menulis. Apa ini? Fiil. Paham kan? Demikian pula kalau anak terjemahkan akan menulis. Apa itu? Fiil. Kenapa? Ada waktunya. Ini untuk tahap awal pengenalan fiil. Jadi kalau dia ada waktunya langsung bilang fiil. Karena tidak ada yang lain. Karena isim pasti tidak punya waktu. Sementara fiil ada apanya? Waktunya. Jadi nanti jangan ragu. Ini kalau antum mendengar terjemahannya. Kalau antum bertanya, bagaimana kalau saya tidak tahu terjemahannya? Ada nanti caranya. Bahkan kita akan jelaskan sebentar bagaimana cara nanti melihat kamus. Ini tentang kata kerja, fiil. Iya, kata kerja atau fiil. Sama dengan uktub. Kata kerja perintah. Semua kata kerja perintah kebanyakan dalam Quran ataupun hadits, Arab gundul ataupun di percakapan. Kalau dia kata kerja perintah langsung fiil. Kalau katanya perintah maknanya. Itu adalah apa? Fiil. Itu fiil. Kita masuk dulu di alamatnya. Setelah itu kita akan kembali ke jenisnya. Dan kita akan memahami itu tadi. Contoh 3 itu. Alamatul fi'li. Ini seperti isim. Isim untuk menetapkan kata ini adalah isim. Tentunya ada tandanya. Ada tandanya. Fi'il juga sama. Yang mana tanda daripada fi'il itu lebih mudah dan lebih sedikit. Dibandingkan dengan tanda dari isim. Kenapa lebih mudah? Karena tanda fi'il semuanya tanda yang terlafadzkan. Tidak ada tanda secara makna. Artinya kalau antum lihat itu, langsung bilang, oh fi'il. Walaupun antum tidak tahu artinya. Karena arti nanti bisa lihat kamus. Tanda pertama. Dukhulu kode. Masuknya kode. Kalau ada kata, sebelumnya ada kode, maka pastikan ini fi'il. Karena tidak ada isim kemasukan kode. Di Quran, di hadits langsung saja. Bilang fi'il. Dan ini tandanya. Ini alamatnya. Ini alamatnya. Misal contoh. Kode kataba Muhammadun. Mana yang fi'il? Ini kata. Kode kataba Muhammadun. Mana fi'il? Kataba. Kenapa? Masuk kode. Tanpa antum tahu artinya, antum bisa tahu. Oh, ini fi'il. Karena ada siapa? Kode. Ditambah lagi nanti antum tahu terjemahannya. Terjemahannya telah menulis. Oh, pasti fi'il. Karena terjemahannya ada waktu, sebelumnya ada apa? Kode. Tapi antum tidak tahu artinya, langsung katakan. Iya, itu adalah fi'il. Jelas? Misalnya antum baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dapat ayat misalnya di surat Al-Mu'minun. Kan ayat pertama tertulis qad aflahal mu'minuna. Qad aflahal mu'minuna. Ini aflaha. Apa dia? Fi'il. Kenapa? Ada kode. Kalau al-mu'minuna isim. Kenapa? Ada al. Jadi antum bisa tentukan tanpa tahu arti. Kan yang terucap dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari jenis kata. Dari jenis kata. Pertama isim, ini yang kedua.
fi'il. Iya. Demikian pula antum dapat dimanapun, kapanpun, ya, dalam ucapan Arab, kapan dia masukkan kode, itu adalah fi'il. Lafaz yang sering kita dengar, lafaz iqomat. Apa lafaznya? Kode qomatis sholatu. Kode qomat as-sholatu. Qomat apa? Fi'il. Kenapa? Kode. Kapan ada kode? Fi'il. Kapan ada kode? Langsung fi'il. Ini alamat mudah sekali. Dapat kode, fi'il. Ini alamat. Alamat kedua. Dukhulus sin. Masuknya sin. Yaitu huruf sin. As-sin itu ditakbir dengan as-sin karena tidak bisa dibilang sa. Yang dimaksudnya adalah yaitu huruf apa? Sin. Yang berharokat fathah. Yang berharokat apa? Fathah. Kapan ada kata diawali oleh sin, sa, maka langsung bilang ini fi'il. Paham kan? Misalnya antum dapat ayat kalla saya'lamuna. Kalla saya'lamuna. Ya'lamuna adalah apa? Fi'il. Kenapa? Ada sin, ada sa di awalnya. Di Quran sangat banyak. Sangat banyak. Contoh di buku, lihat. Misal contoh, sayaktubu Muhammadun. Lihat. Sayaktubu Muhammadun. Yaktubu adalah apa? Fi'il. Kenapa? Ada sanya di awal. Huruf sin. Dipaham? Ini anak contohkan satu kata. Silakan ditambahkan banyak contoh. Iya. Kalau antum baca Quran dapat sin di awalnya. Langsung bilang fi'il. Fi'il. Dipaham ini? Alamat mudah. Satu huruf. Sin. Alamat ketiga. Dukhulu saufa. Masuknya saufa. Kalau tadi sin. Satu huruf. Kalau ini saufa. 3 huruf. Masuknya saufa. Kapan ada kata di awalnya ada saufa, pastikan fi'il. Dipastikan. Ini alamat mudah sekali. Misal ayat antum juga sudah hafal. Kalla saufa ta'lamuna. Ta'lamuna. Apa itu? Fi'il. Kenapa? Saufa. Ada saufa. Paham kan? Dapat di dalam surah Al-Baqarah misalnya. Sayaqulus sufaha'u. Sayaqulu. Apa itu? Fi'il. Kenapa? Sa di awalnya. Ya. Fasaufa ya'tihim. Fasaufa ya'tihim. Ya'tihim. Fi'il. Kenapa? Saufa. Tidak keluar dari itu. Kan ini kalimat tersusun. Antum jumpai ada saufa, langsung bilang. Apa ini? Fi'il. Enggak usah antum ragu. Karena isim tidak akan pernah ada saufa. Isim tidak akan pernah diawali oleh sin. Enggak. Ini alamat khusus. Tidak pernah ketukar. Ini alamat ketiga. Contoh di buku lihat saufa yaktubu Muhammadun. Alamat keempat. Ini alamat terakhir. Alamat keempat ini alamat terakhir. Luhu kuta ta'niti as-sakinati. Ikutnya ta'nit yang disukun. Maksud ta'nit yang disukun itu yang terbuka terus disukun. Yang terbuka bukan tak bulat. Kalau tak bulat yang seperti ini namanya tak merbuto. Tak yang melingkar. Kalau ini bukan. Kalau ada tak bulat begini, ini bukan fi'il. Ini isim. Ini lawannya. Kalau ada tak bulat, isim. Sekarang ini tak yang ini. Yang terbuka dan dia disukun. Bukan yang berharokat. Dipahami ini? Dipahami ya? Antum dapat kata misalnya tadi di lafaz iqomat. Kode qomat as-sholatu.
kode komat. Itu kan asalnya begitu. Kemudian diharokati dengan kasro karena setelahnya ada sukun. Kode komatis solatu supaya bisa dibaca. Asalnya kode komat as-solatu komat. Apa dia? Apa dia? Fi'il. Kenapa? Ada tak di akhirnya. Ini alamat 4 alamat. 3 pertama itu alamat di awal. Ini alamat terakhir yang keempat, itu alamat di akhir. Jadi ada alamat di awal, ada alamat di mana? Ya, di akhirnya. Ada alamat di awal dan ada alamat di akhir. Kata dalam bahasa Arab sangat banyak. Yang ada tak tanisnya, yang bersukun. Yang ada tak tanis, yang bersukun. Misalnya antum dapat kalimat bahasa Arab, qalat Fatimatu. Qalat Fatimatu. Mana fiil? Mana fiil? Kenapa? Ada tak yang disukun. Ada tak yang disukun. Paham kan? Kemudian ada kata Fatimatu. Itu kan tertulis. Ya. Tertulis kan Fatimatu. Begini. Fatimatu. Ini isim atau fiil? Kenapa? Ada tanya? Ada tanya? Ada tanya? Kan kalau ada tak, isfiil. Ini ada tanya juga. Tanya apa? Tidak sukun. Ini kan tu. Tadi itu tanya harus apa? Sukun, itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau antum mendengar kan tidak tahu ini bulat atau tidak. Dipaham kan? Ketika antum mendengar misalnya, Fatimatu. Kan antum tidak tahu ini bulat atau terbuka. Tapi bisa antum pastikan ini bukan fiil. Kenapa? Tu, ada harokatnya. Dipahami? Ada apa? Harokatnya. Demikian pula kalau ada terbuka tapi tidak sukun. Misalnya antum dapat kata dalam bahasa Arab, ya. Baitun. Ini kan akhirnya tak. Baitun. Apakah dia fiil atau isim? Kenapa? Taknya ada di akhir, tapi apa? Terbuka. Kan yang kita mau kan apa? Kalau sukun terbuka dan berharokat. Yang menjadi tanda untuk fiil adalah taknya terbuka terus sukun. Paham? Sama dengan yang kita pelajari sebelumnya. Sama dengan yang kita pelajari sebelumnya ada kata misalnya Maryamat. Kan Maryamat. Ini kan Maryamatun atau tin. Iya. Ini kan kalau antum melihat Maryamat. Ada tak di akhir. Tapi untuk menentukan dia fiil atau isim. Lihat taknya. Kalau sukun maka dia siapa? Fiil. Kalau berharokat isim. Itu langsung bisa dibedakan. Jadi lihat bahasa di buku. Luhukut ta'ita'nid as-sakinati. Ikutnya ta'tanid yang bersukun. Ikutnya ta'tanid yang sukun. Itu ketentuan dasar. Harus sukun. Artinya kapan tidak sukun bukan tanda dari fiil. Kapan dia tidak bersukun maka dipastikan bukan tanda dari apa? Bukan tanda dari fiil. Jelas ya? Jelas pembahasan ini? Ini alamat sangat mudah sekali. Kapan antum dapat kode di awal? Fiil setelahnya. Dapat sin di awal? Fiil setelahnya. Dapat saufa di awal? Fiil setelahnya. Dapat tak yang disukun di akhir? Fiil pasti. Dipahami ini? Ini 4 tanda jauh lebih mudah daripada tanda isim. Iya jauh lebih mudah. Dan lebih sedikit. Kalau isim kan tanwinnya ada 3. Bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Huruf jarnya banyak. Kalau ini enggak. Langsung 4 jenis dari alamatnya. Ada kode, ada sin, ada saufa, ada tak sukun. Fi'il. Fi'il. Dipahami alamatnya?
Siapa yang belum paham alamat fiil? Katabat Aisyatu. Itu kan bukan urusan dulu. Kan yang kita mau ini bukan Aisyah, Pak. Yang kita mau kan adalah katabatnya. Fiil atau bukan, Pak? Kenapa? Jadi jangan urus Aisyahnya, Pak. Nah, jangan dulu urus Aisyah. Bang, urus dulu katabat. Saya tidak tanya Aisyahnya. Kan itu bukan urusan saya. Bukan mahram itu, Pak. Iya. Kita paham ini. Urus dulu satu katanya. Yaitu katabat. Dia ini adalah siapa? Fiil. Kenapa dia fiil? Ada tak yang disukun. Itu dulu. Jangan dulu bilang, nanti kalau Muhammad gimana? Itu kan sudah susunan kalimat. Ini kita baru bahas, kalau dia fiil, apa tandanya. Nanti saya akan susunkan biar 3, 4. Iya, paham kan? Yang kita maukan adalah, antum bisa membuktikan kataba adalah fiil. Paham kan? Itu di sini. Antum bisa buktikan. Ketika antum bilang ini fiil, apa buktinya? Ada tak yang disukun. Itu sudah modal besar bagi seorang yang baru tahu bahasa Arab. Itu namanya modal awal. Karena antum tahu ini isim, ini fiil, itu dasar. Itu 0. Karena ketika antum bisa pisahkan, nanti antum bisa terjemahkan dengan mudah. Dan antum bisa ungkapkan itu kosakata yang antum dapat. Ya, karena misalnya antum sudah tahu ini isim, oh pasti antum tanwin. Sementara kalau antum tahu ini fiil, pasti tidak tanwin. Karena alamatnya isim tanwin, fiil tidak ada tanwinnya. Itu namanya modal pokok, itu 0. Itu 0. Kalau antum tahu itu sudah besar bagi pemula. Sudah banyak. Kalau bagi orang yang baru belajar bahasa Arab. Karena dengan modal itulah nanti dia bisa menyusun kalimat. Bisa menyusun kalimat. Nanti bagaimana kalau setelahnya bukan Aisyah? Itu nanti susunan kalimatnya. Nanti susunan kalimatnya. Modal dasar sekarang ini, antum tahu, oh ini kalau ada ini, fiil. Itu ini tahap awal. Ini namanya tahap awal. Tahap kedua, nanti kita akan tahu bagaimana cara mengharokatinya. Ya, tahap ketiga, bagaimana kalau saya ganti dengan Muhammad? Itu Aisyah di sini, saya ganti dengan Muhammad. Saya ganti dengan Rojul, saya ganti dengan Zaid. Bagaimana cara saya bacanya? Nah, itu nanti. Ini sekarang ini nolnya itu antum kenal dia ini yang saya ucapkan apa. Iya, ini tahap dasar. Ada lagi yang bertanya tentang alamat fiil? Supaya langsung kita masuk di jenis fiil. Tidak ada? Baik, saya anggap diam berarti paham. Iya, diam berarti paham. Iya, jadi hukumnya seperti gadis ya. Baik. Sekarang anwa'ul fi'li. Jenis-jenis fi'il. Ini adalah yang lebih penting lagi daripada sebelumnya tadi. Karena tadi itu sekedar tahu tandanya. Kalau ini sudah lebih ya penting lagi. Karena antum tahu nanti perkatanya. Yang pertama ada namanya al-fi'lul madhi. Kata kerja lampau. Kalau dibilang fi'il madhi itu kata kerja lampau. Antum terjemahkan tambahkan kata telah. Dipahami ini? Dan kata kerja lampau inilah yang ada di kamus. Sebagaimana kalau isim mufrad itu yang di kamus. Kan isim mutsanna tinggal tambah alif dan nun, ya dan nun. Jamak mudzakkar salim tambahkan saja apa? Waw dan
nun, ya dan nun. Jamu muannats salim tambahkan apa? Alif dan ta. Kan jadi. Di isim itu. Dasarnya di kamus isim mufrad. Kalau di fiil dasarnya di kamus ini. Namanya fiil mati. Namanya fiil mati. Apa itu fiil mati? Supaya antum kalau dapat langsung tahu dan langsung bisa terjemahkan nanti. Huwa madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallumi. Dia adalah apa yang menunjukkan atas hadatsin kejadian. Waqa'a yang terjadi. Qabla sebelum zamani waktu at-takallumi. Yang terjadi sebelum waktu berbicara. Jadi antum mengucapkan itu sudah terjadi. Karena fi'il madhi ini adalah kata kerja lampau. Kalau sesuatu yang telah lewat, antum takbirnya dengan fi'il madhi. Kalau antum mau ucapkan fi'il. Pakaikan fi'il madhi. Pakaikan fi'il madhi. Iya. Lihat, metel. Contohnya dulu 3 kata. Contohnya kataba. Ini bentuk dasar dari fi'il. Kataba. Ini fi'il madhi. Terjemahannya di kamus menulis. Tapi karena dia fi'il madhi, tambahkan kata apa? Telah. Karena di kamus tidak diterjemahkan itu tambahannya. Dipahami kan? Cuman dia tulis kataba menulis. Setelah itu antum tahu, oh dia fi'il madhi. Tambahkan kata telah. Coba terjemahkan kataba menulis. Artikan lengkap. Kataba menulis. Telah menulis. Qara'a membaca. Jalasa duduk. Itu dia fi'il madhi. Tambahkan kata telah dalam terjemahannya. Dipahami? Dapat lagi misalnya kata lain. Qatala membunuh. Qatala membunuh. Telah membunuh. Jalasa tadi sudah. Qara'a sudah. Kataba sudah. Itu 3 kata pokok. Tapi sekarang Anda mau contohkan yang lain. Antum terjemahkan. Terjemahan dasarnya Anda kasih tahu antum. Kamusnya. Langsung. Misalnya antum dapat kata misalnya. Fataha membuka. Hah? Telah membuka. Syariba minum. Telah minum. Dipahami? Iya, dipahami ini? Kata dasar fi'il madhi dalam bahasa Arab 3 bentuknya. Ini untuk dasar, Tidak keluar dari 3 bentuk. Ya, kata dasar. Kalau dia 3 huruf. Dalam bahasa Arab, yang kalau antum dapat, oh ini fi'il madhi. Jangan takut, langsung bilang ini adalah fi'il madhi. Ada 3 bentuk. Karena fi'il madhi, kata kerja lampau kalau 3 huruf. Huruf pertama pasti fathah. Dimanapun dia. Itu dasarnya. Huruf terakhir juga pasti fathah. Nanti bisa berubah kalau ada hal lain. Huruf kedua ini yang berbeda. Dia pertama bisa di fathah. Yang kedua kadang datang dia di kasroh. Yang ketiga kadang datang dia di dhammah. Fi'il madhi kalau 3 huruf tidak akan pernah keluar dari ini. 3 bentuk tidak akan pernah. Artinya kalau antum dapat, oh fi'il madhi. Ini pelajaran mendasar. Supaya sekali lihat langsung antum bilang fi'il madhi. Terjemahannya buka kamus baru tambahkan kata telah. Dipahami ini? Tidak keluar dari fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kapan antum dapat 3 pola ini? Maka bilang fi'il madhi. Misal, bentuk bilang dulu ya fi'il madhi ya. Anda bilang misalnya gini. Dapat kata dalam bahasa Arab. Gofaro. Enggak usah terjemahkan dulu. Bilang fi'il apa ini? Gofaro. Polanya apa? Ambil harokatnya. Iya kan? Gofaro. Fa'ala. Masuk di situ. Antum dapat kata misalnya alima. Fi'il apa? Fi'il apa? Madhi. Polanya masuk di mana? Fa'ila.
Hasuna. Fi'il apa? Madi. Kenapa? Masuk di pola yang mana? Fa'ula. 3 ini yang mendasar. Kalau antum dapat, inilah fi'il madi. Ini namanya pengetahuan dasar. Masih ada nanti yang lain. Masih ada bentuk yang lain. Karena semua bentuknya itu ada 22. Ini 3. Tapi sisanya itu gak usah antum merasa berat. Bilang, wah banyak juga ya. Nah, yang paling banyak ini 3. Karena kata terbanyak bahasa Arab adalah 3 huruf. Kata yang paling banyak dalam bahasa Arab adalah 3 huruf. Apakah isim ataupun fi'il. Kalau dia fi'il madi. Tidak keluar dari ini. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dan kalau antum dapat langsung bilang. Fi'il madi. Terjemahkan telah. Paham ini? Seperti tadi contoh. Sekarang masuk di terjemahannya. Gofaro. Antum langsung bilang dulu fi'il madi. Kan begitu kan? Gofaro. Fi'il apa? Sekarang terjemah. Mengampuni. Bisa. Syariba. Tentukan dulu fi'il apa? Fi'il madi. Syariba minum. Apa? Telah minum. Dapat kata alima. Fi'il apa dulu? Madi. Mengetahui. Telah mengetahui. Dipahami? Arofa. Arofa. Fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Mengenal. Apa terjemahannya? Begitu seterusnya. Ini antum sudah masuk sebenarnya dalam ilmu itu walaupun antum tidak sadar. Itu bentuknya. Ini kata terbanyak dalam bahasa Arab. Kalau antum hafal 3 pola ini, itu sudah setengahnya. Karena sisanya ada 19 bentuk. Tapi itu tidak banyak kosakatanya. Yang paling banyak ini. Kalau dapat ini langsung bilang fi'il madi. Fi'il madi. Jelas ini? Jelas ini? Itu pokok. Kemudian berikutnya lihat. Ya, lihat. Contohnya di situ tadi kataba qara'a jalasa. Wa huwa nau'an. Fi'il madi kata kerja lampau ini dia terbagi 2. Terbagi 2-nya ini dilihat dari terjemahannya. Ya. Pertama ada namanya ma'lum, fi'il madi aktif. Yang kedua ada namanya majhul, fi'il madi pasif. Yang ada di kamus itu yang ma'lum. Kata kerja aktif. Yang kita terjemahkan tadi itu fa'ala, fa'ila, fa'ula itu namanya madi aktif. Itu yang ada di kamus. Jenis yang kedua ada namanya kata kerja pasif. Disebut dalam istilah bahasa Arab majhul. Dia diterjemahkannya pakai karena awalan di. Kalau yang tadi kan fa'ala, fa'ila, fa'ula sudah ada di kamus terjemahannya. Tinggal antum tambahkan waktunya. Bentuk yang kedua ada namanya kata kerja yang majhul. Kerja lampau majhul. Ini tidak ada di kamus. Tapi dibuat dengan koedah. 3 tadi, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu maklum. Kalau dibuat ke majhul, gampang sekali. Jadi tadi kita tulis saja ini 3 huruf. Kalau antum mau buat dia menjadi kata kerja, madi, lampau, pasif. Tinggal antum doma huruf pertama sebelum terakhirnya kasroh. Tentunya huruf terakhir tetap fathah. Jadi fa'ala kalau mau jadi majhul. Apa jadinya? Fu'ila. Fa'ila jadinya apa? Fa'ila jadinya apa? Kalau sudah kasro berarti hemat pekerjaan. Kalau sudah kasro langsung fu'ila tetap kasro. Fa'ula. Fa'ula langsung fu'ila. Doma huruf pertama sebelum akhir diapain? Sebelum terakhir diapain? Kasro. Itu jadinya kata kerja madi lampau pasif.
Langsung terjemahannya berubah. Telah di. Paham terjemahannya? Misalnya tadi, jalasa, telah duduk. Saya ubah ke majhul. Fu'ila, pola fu'ila. Ya, polanya ini fu'ila. Langsung telah di. Julisa, terjemahkan. Telah diduduki. Paham? Kataba, tadi apa artinya? Kataba, apa artinya? Telah menulis. Kutiba. Apa? Telah ditulis. Khoroja. Khoroja, keluar. Terjemahkan dulu. Telah keluar. Khurija. Telah dikeluarkan. Telah di. Pakaikan awalan apa? Di. Dipaham? Misal lagi, contoh lain. Antum dapat kata misalnya akala, makan. Terjemahkan. Terjemahkan. Telah makan. Ukila. Apa? Ini antum sudah membuat kata. Kan ini tidak ada di kamus. Antum bisa buat sendiri. Jadi cari di kamus yang maklum, yang majhulnya langsung dibuat. Antum dapat kata misalnya dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab antum dapat kata kholako. Apa artinya? Dia mencipta. Mencipta. Berarti apa terjemahannya? Telah mencipta. Khuliko. Apa? Telah dicipta. Gosala, mencuci. Hah? Telah mencuci. Gusila. Apa? Telah di. Jelas. Sekarang kita berarti biar antum tidak fokus artinya gampang. Sekarang fokus cara membuatnya. Antum dapat kata, cara membuatnya. Karena terjemahan ini gampang. Ubah saja menjadi awalan di. Menjadi awalan apa? Di. Kita fokus. Cara membuatnya. Kan ini yang paling pokok. Mana'a, buat majhul. Mana'a. Ulang, mana'a. Kurang, mana'a. Khoroja. Khoroja. Dakhola. Dakhola. Amila. Amila. Kaburo. Kaburo. Hasuna. Hasuna. Baik, jelas berarti? Siapa yang belum jelas? Akhwat di belakang jelas Ji? Akhwat jelas? Coba kita katakan misalnya kosakata baru. Syariba. Syariba. Fataha. Fataha. Baro'a. Jelas berarti ya? Mudah kan? Selesai. Inilah madi. Inilah kata kerja lampau. Dan itu sudah selesai. Kalau antum dapat berarti kesimpulannya. Kalau dia 3 huruf, tidak keluar dari 4 bentuk. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fu'ila. Kan begitu? Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fu'ila. 3 pertama itulah maklum. Terakhir adalah apa? Majhul. Itu diambil dari fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tidak ada di kamus, tidak ditulis. Jelas ya? Alhamdulillah. Berikutnya. Yang berikutnya ada namanya al-fi'lul mudhari. Tadi kita belum baca kaidah majhulnya. Lihat. Qaidatu majhuli al-fi'lil madi. Itu ada di buku tadi yang ana bilang dhammah huruf pertama, kasroh sebelum terakhir. Kaidah cara membuatnya fi'il madi. Majhul. Dhamma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasro sebelum akhirnya. Kaidah itu kaidah yang paling bagus dan paling ringkasnya untuk membuat fi'il majhul. Ya, ini kaidah harus dipahami dan dihafalkan supaya antum bisa ucapkan. Karena nanti dalam bahasa Arab tidak selamanya antum bilang telah makan.
pasti antum butuh sebutkan telah dimakan. Ya kan? Telah dimakan. Butuh. Antum butuh nanti mengucapkan kata telah minum. Dan antum butuh telah diminum. Dipahamkan? Butuh telah masuk. Telah dimasukkan. Dalam bercakap. Di sini dulu dibuat. Di sini dibuat. Ini dibilang dari nol karena dari membentuk kata polanya. Baru setelah itu kita susun. Setelah itu kita susun. Yang kedua ada namanya al-fi'lul mudhari. Ini cabang daripada fi'il madhi tadi. Karena fi'il mudhari itu dibuat dari fi'il madhi. Fi'il mudhari itu dibuat dari fi'il madhi. Iya. Apa artinya? Kita lihat dulu terjemahannya. Huwa madalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum. Ini pengertian pendeknya. Fi'il mudhari adalah madalla, apa yang menunjukkan. Ala atas hadatsin, kejadian, sama dengan madhi dari situ. Yaqa'u yang terjadi fi zamanit takallum, pada saat berbicara. Jadi itu terjemahannya sedang. Itu dasarnya fi'il mudhari. Setelah itu nanti dia bisa bermakna akan. Paham kan? Karena fi'il mudhari secara dasar maknanya sedang. Antum ucapkan fi'il mudhari kalau dia sedang lakukan. Setelah itu penggunaan kedua cabangnya. Bisa bermakna akan, tapi dalam konteks baru ditahu. Ini dia maunya sedang atau apa? Akan. Di konteks kalimat. Asal maknanya boleh antum terjemahkan dengan satu waktu. Sedang. Antum ngomong itu sedang terjadi. Itu bedanya dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi sudah lewat. Jadi kalau antum bilang kataba Zaidun, berarti Zaid telah menulis. Tapi kalau antum ubah ke fi'il mudhari, langsung artinya sedang. Dipahami ini? Fi'il mudhari nanti akan ada cara buatnya. Fi'il mudhari untuk tahap dasar, perhatikan saja dulu di papan, itu dari fi'il madhi. Dia akan menjadi fi'il mudhari kalau ditambahkan salah satu dari 4 huruf. Kalau ada fi'il madhi, kemudian di awalnya ada salah satu dari 4 huruf, dipastikan itu jadi fi'il mudhari. Yaitu ditambahkan huruf hamzah di awal, yaitu huruf a, hamzah, atau nun, atau ya, atau ta. Iya. Kapan ada fa'ala, fa'ila, fa'ula, diubah menjadi yaf'alu. Jadi fi'il apa? Mudhari. Kenapa ditahu? Ada ya di awal. Karena itu cara perubahannya. Dipaham? Dan terjemahannya langsung berubah. Langsung terjemahannya sedang. Tadinya telah. Demikian pula kalau menjadi af'alu atau naf'alu atau taf'alu. Paham ini? Jadi itu tadi. Fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Kalau ada ini salah satu dari 4 huruf ini di awal, langsung ini sudah menjadi fi'il mudhari. Menjadi fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari ini untuk kemudahan saja ya. Untuk tahap 0. Tahap 0. Fi'il mudhari juga tidak keluar dari 3 pola. Seperti fi'il madhi tadi. Tidak keluar dari 3 polanya. Artinya kalau antum jumpai, bilang ini fi'il mudhari. Ya, yaitu kita wakilkan yang ya saja di awal. Kan nanti ya-nya bisa diganti hamzah, bisa diganti menjadi nun, bisa diganti menjadi ta. Ya kan? Kita wakilkan ya saja dulu, karena paling banyak. Dia tidak keluar dari 3 bentuk, 3 pola. Ya. Huruf pertamanya
itu yang dasar pasti fathah. Huruf keduanya polanya itu selalu sukun. Huruf terakhirnya itu selalu dhammah. Ini bedanya dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi huruf terakhirnya apa tadi? Fathah. Sebelum terakhir sama dengan tadi. Dia bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Jadi sama. Kalau fi'il madhi kan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fi'il mudhari yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Di sorof nanti baru akan dirinci. Kapan yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Di sorof, di dasar ilmu sorof. Yang jelas untuk tahap dasar di nahwu, kalau antum jumpai ini, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, bilang mudhari. Awalnya nanti bisa tak, ya awalnya. Bisa na, ya bisa apa? Na, bisa juga diganti nanti menjadi hamzah. Awalnya. Bisa jadi apa? Hamzah. Iya kan? Kan bisa ya awalnya. Bisa ta, bisa nun, bisa juga apa? Hamzah. 4 huruf. Kalau ada 4 huruf itu fi'il mudhari. Kemudian polanya tidak keluar dari 3 ini. Ini tahap dasar yang dari 0. Tidak keluar dari yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Dipahami? Sekarang coba antum perhatikan. Saya ucapkan kata ini. Yaktubu. Fi'il apa dulu? Fi'il apa dulu? Fi'il mudhari. Itu dulu dipastikan. Karena kalau antum tahu katanya, antum akan gampang menerjemahkan. Coba lanjut menerjemah. Dia dari kata menulis. Itu yaktubu menulis. Sedang menulis. Dipaham? Sekarang lagi. Antum dapat kata itu kan yaf'ulu. Yaf'alu misalnya. Yaftahu fil apa? Yaftahu fil apa? Apa? Mudhari. Membuka. Terjemahkan. Membuka. Apa? Sedang membuka. Jelas? Demikian pula dia bisa yaf'ilu. Bisa yaf'ilu. Contoh. Gofaro telah mengampuni. Yagfiru. Apa terjemahannya? Sedang mengampuni. Sedang mengampuni. Kalau ditanya, kenapa terjemahannya begitu? Fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari. Apa buktinya? Ada ya di awal. Polanya tidak keluar dari yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Buka Al-Quran semuanya bentuknya seperti itu. Misalnya antum dapat kata yang ada sinnya, tandanya kan. Kalla saya'lamun. Saya'lamun berarti yaf'alu. Fi'il apa itu? Fi'il apa itu? Mudhari. Ada apa di awal? Ada apa? Ya. Ini yang paling pokok ini. Ada ini. Ini disebut dengan huruf anaitu. Diringkas menjadi anaitu. Untuk memudahkan hafalan. Boleh juga dibilang na'aitu. Yang penting 4 itu. Na'aitu. Silakan dibalik-balik. Boleh juga ini Anita. Selesai masalah. Yang penting mudah. Bagaimana antum mudah membacanya. Mengetahuinya. Bahwa ciri fi'il mudhari kalau ada ini huruf. Di awal. Dipahami ini? Ini tahap dasar. Antum bisa membedakan kata. Ini madhi, ini mudhari. Iya. Ini madhi, ini mudhari. Terus tinggal antum hafal tadi 3 polanya. Bisa yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Dipahami? Itu polanya. Kalau antum jumpai dalam kitab, Quran, hadits, atau dalam percakapan yang antum dengar, langsung bilang, oh fi'il mudhari. Maksud dia adalah dia sedang melakukan. Dipahamkan? Paling sedikitnya. Nanti bisa juga terjemahannya apa? Akan. Bisa terjemahannya apa? Akan. Jelas ini untuk tahap awal? Jelas ini? Antum harus pahami cara perubahannya. Dari madhi ke mana? Ke mudhari. Paham? Sekarang kalau antum sudah paham itu, ana kasih antum
rahasia dari kamus. Karena tadi itu pasti huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf terakhir di dhamma. Yang berubah adalah huruf apanya? Huruf yang mana? Huruf A, ainnya. Ini ada yang di dhamma, ada yang di fathah, ada yang di kasro. Makanya di kamus dia hanya kasih kode. Ini antum perhatikan, ini sekali jalan. Di kamus dia hanya begini. Dia hanya kasih kata ya dalam kamus nanti dia akan tulis misalnya koro'a. Koro'a, ini fil madhi dia tulis. Setelahnya dia cuma kasih garis baru dia fathah di atas. Ini maksudnya kode untuk fi'il mudhari. Kalau antum buat maksudnya ini kan begini model fi'il mudhari. Huruf pertama pasti apa? Fathah. Jangan bilang ya, kan bisa hamzah. Huruf pertama apa? Fathah. Kedua, sukun. Terakhir, huruf terakhir, dhamma. Ini kode untuk sebelum terakhir. Berarti apa? Fathah. Berarti kan yaf'alu. Tinggal bentuk dari koro'a. Berarti kalau antum tulis misalnya itu koro'a, kita hapus ini. Kita tulis sekarang ini, ya. Berarti di sini kalau saya tulis berarti gini. Huruf pertama apa tadi? Fathah. Kedua, sukun. Terakhir, dhamma. Ini kode untuk sebelum terakhir. Berarti apa? Ro. Jadinya apa? Yakro'u. Dipahami ini? Ini nol namanya karena kita mau membuat kata. Mau membuat dan membentuk kata dalam bahasa Arab. Antum dapat lagi kata kedua. Ya, dapat kata kedua. Khoroja. Titik dua, baru dia garis, dia dhamma. Siapa yang tahu? Apa ini? Khoroja. Maksudnya antum bisa buat fi'il mudhari'nya begini. Huruf pertama apa tadi? Fathah. Kedua, sukun. Ketiga, terakhir, dhamma. Sebelum terakhir, itu kodenya itu. Itu maksudnya di dhamma. Berarti yakhruju. Khoroja telah keluar. Berubah menjadi yakhruju telah sedang keluar. Paham langsung perubahan terjemahannya? Itu kode di kamus. Itu yang yaf'ulu. Demikian pula yang yaf'ilu. Dia tulis cuman begini. Gofaro. Titik dua garis kasro di bawah. Di bawah garis ada kasro. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Maksudnya buat fi'il mudhari'nya. Iya? Buat fi'il mudhari'nya. Huruf pertama diapain? Fathah. Kedua sukun. Terakhir dhamma. Sebelum terakhir. Itulah kode itu. Ini harus antum paham, ini cara melihat kamus. Karena fi'il mudhari orang kamus tidak tulis penuh. Ngapain tulis penuh? Nah semuanya sama. Kecuali huruf yang mana? Sebelum terakhir. Karena sebelum akhir bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasro. Itu yang dia kasih kode. Dipahami ini? Ini namanya kita sekali jalan. Setelah antum tahu fi'il mudhari ini. Polanya tidak keluar dari tiga. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Paham kan? Terjemahannya sudah tadi. Sedang. Bisa nanti terjemahannya akan. Antum bisa pahami? Itu fi'il mudhari. Kita baca dulu. Ya, kita baca yang disebutkan dulu. Metal yaktubu, yakro'u, yajlisu. Sengaja anda contohkan tiga. Yaktubu untuk pola yaf'ulu, yakro'u untuk pola yaf'alu, yajlisu untuk pola apa? Yaf'ilu. Kan tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari bentuk itu. Kemudian wahwa nau'an. Ini secara makna. Secara makna juga dia terbagi dua. Secara makna terbagi dua. Sebagaimana madi juga secara makna terbagi berapa? Dua. Ada yang maklum, inilah yang tadi. Itu yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Itu apa? Maklum. Terjemahannya sedang menulis, sedang duduk, sedang membaca.
Ada yang majhul maklum kata kerja aktif, majhul kata kerja apa? Pasif. Tambahkan kata di, sedang di. Paham cara menerjemahnya? Koedanya sekarang yang antum harus hafal karena tidak tertulis di kamus. Tidak tertulis di kamus. Fi'il mudhari tadi ada 3. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau dia majhulnya hanya punya satu pola. Huruf pertama di dhammah. Huruf kedua di sukun. Huruf terakhir di dhammah. Huruf sebelum terakhir di fathah. Jadi pasang kaidahnya di dhammah huruf pertama, di fathah sebelum terakhir. Berbeda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi apa tadi? Kalau majhulnya. Di dhammah huruf pertama, di kasroh sebelum terakhir. Mudhari dhammah pertama, fathah sebelum terakhir. Kalau seperti itu langsung mudhari majhul. Terjemahannya sedang di. Dipaham? Jelas? Misal, yaktubu. Antum dapat kata ya dalam bahasa Arab. Ya, yaktubu. Menulis. Apa artinya ini? Sedang menulis. Ana langsung ubah. Ya, ana langsung ubah dia menjadi huruf pertamanya ana dhammah, yu. Sebelum terakhir ana fathah menjadi yuktabu. Apa terjemahannya? Sedang ditulis langsung. Itu cara membuatnya. Kan tidak selamanya antum akan katakan sedang menulis. Suatu saat antum akan bilang sedang ditulis. Dipahami? Antum dapat kata ini kata pertama. Ya, contoh kedua misalnya antum dapat kata ya dalam bahasa Arab yaktulu, membunuh. Apa terjemahannya? Sedang membunuh. Yuktalu, sedang dibunuh. Antum dapat kata lagi misalnya ya dalam bahasa Arab yaftahu, menulis. Apa terjemahannya? Sedang menulis. Kalau sedang ditulis. Apa-apa? Bukan menulis, membuka. Sedang membuka. Kalau sedang dibuka. Apa? Apa? Sudah antum bisa buat. Coba anak buah majhulnya antum buat. Ya'malu, sedang beramal. Kalau sedang diamalkan. Apa? Apa? Yashrobu, sedang minum. Buat, sedang diminum. Apa? Berarti mudah. Mudah? Mudah ini? Mudah atau susah? Susah atau mudah? Hah? Susah? Siapa yang bilang susah? Angkat tangan. Daripada nanti angkat kaki. Lebih angkat tangan saja, jujur, terus terang. Ini sangat mudah, yang penting untuk paham kaidahnya. Asalnya yang maklum. Setelah itu bisa diubah ke majhul. Dhamma awal sebelum akhir fathah. Jelas kan? Coba antum ubah. Sekarang kita tidak terjemah. Fokus ke cara mengubahnya. Karena terjemahannya gampang. Tinggal lihat di kamus dengan kode yang anak kasih tahu tadi. Dan majhul tidak ada di kamus. Jangan cari. Buat ke maklum. Paham kan? Lihat kamus. Dan jangan cari kamus fi'il mudhari. Harus diubah dulu ke madhi. Kalau antum bertanya, bagaimana cara ubah ke madhi? Hapus huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Huruf apa tadi? Itu ana itu. Kalau antum mau lihat kamus, jangan pernah langsung dari mudhari. Tidak ketemu. Karena yang dilihat di kamus adalah huruf pertama. Ya yaftahu kalau antum cari dia, ya sampai hari kiamat tidak dapat. Karena di kamus itu ditulis adalah huruf pertama dari fi'il madhi, fa. Misalnya yaftahu, fa-nya. Jadi hapus dulu ya-nya baru lihat. Paham kan? Karena kamus pakai huruf abjad, huruf hijaiyah.
abata. Jadi cari huruf pertamanya huruf apa? Kalau A berarti A, kalau ba berarti ba, kalau ta berarti ta dicari. Dipahamkan? Hapus dulu huruf modorinya baru lihat kamus. Jangan langsung, jangan pernah modori langsung lihat kamus. Paham kan? Karena nanti antum punya kesimpulan kamusnya kurang. Padahal antum yang kurang. Dipahami ini? Nah sekarang buat majhul. Ana contohkan, kita buatlah, anggaplah 5 kata. Antum perhatikan ubah ke majhul, 5 kata. Ya, saya bilang gini. Ya'lamu. 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 Semuanya ya'lamu. Yasrobu. Yasrobu. Itu yang di fathah. Sekarang anak cari yang di dhammah. Kan tadi ya'la, yasro di fathah. Antum tidak perlu ubah fathahnya. Sekarang saya cari yang di dhammah. Saya cari yang di dhammah. Ana dapat kata dalam bahasa Arab yang di dhammah sebelum terakhirnya dengan lafaz yahsunu. Yahsunu. Apa? Yahsunu. Yathuru. Yathuru. Hah? Yathuru. Jelas berarti? Langsung di dhammah. Huruf pertama sebelum akhir apa? Fathah. Demikian pula kalau antum dapat kata yang di kasroh huruf sebelum terakhirnya. Antum dapat kata misalnya yang di kasroh. Ya. Dapat kata yan imu. Yan imu. Apa? Yan imu. Apa? Ditulis? Tidak perlu? Ditulis? Ah, saya dapat gini. Yan amu. Apa aja? Salah. Kita mau cari yang di kasroh. Dia bisa 2 bacaan ini. Iya, yan imu. Yan imu. Yahsibu. 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 Apa? Jelas? Jelas berarti? Selesai. Fi'il mudhari berdasarkan artinya. Sedang di. Sekarang pelajaran terakhir untuk fi'il mudhari dan ini kita tutup pertemuan kita karena target ana sampai di situ. Fi'il mudhari dilihat dari huruf terakhirnya. Di sini antum jangan lihat dulu di buku. Fi'il mudhari dilihat dari huruf terakhirnya, huruf ujungnya. Huruf ujungnya. Maka fi'il mudhari terbagi 3. Dilihat dari huruf terakhirnya. Perlu antum ketahui dalam bahasa Arab itu huruf terbagi 2. Ya, dalam bahasa Arab itu harf itu terbagi 2. Ada namanya huruf sihah, huruf sehat. Dan yang kedua ada namanya huruf illah, huruf sakit. Ini pendahuluannya untuk memudahkan antum sebentar. Dalam bahasa Arab huruf terbagi 2. Ada namanya huruf sihah dan ada namanya huruf illah. Huruf sehat dan huruf sakit. Huruf sakit dalam bahasa Arab itu cuma ada 3. Alif, ya, dan waw. Itu namanya huruf sakit. Selain ini namanya huruf sehat. Namanya apa? Huruf sehat. Fi'il mudhari berdasarkan huruf terakhirnya maka juga terbagi 3. Pembagian pertama ada namanya fi'il mudhari yang sahih al-akhir. Ada namanya fi'il mudhari yang sehat huruf terakhirnya. Berarti antum bisa pastikan fi'il mudhari yang sehat akhirnya maksudnya fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan waw, bukan ya, bukan alif. Kalau antum dapat fi'il mudhari huruf terakhirnya bukan alif, bukan ya, bukan waw, langsung bilang fi'il mudhari sahih akhir. Tinggal ditambah nanti fi'il mudhari ma'lum sahih akhir.
fi'il mudhari majhul sahih akhir. Kan begitu jadinya nanti. Dipahami ini? Jadi ingat-ingat cirinya. Kalau akhirnya bukan alif, bukan ya, bukan waw. Langsung sebut apa? Fi'il mudhari sahih akhir. Dipahami? Contoh. Misalnya antum dapat kata dalam bahasa Arab. Yaktubu. Fi'il mudhari apa? Sahih akhir atau bukan? Apa? Fi'il mudhari apa? Ulang. Ada yang belum ngomong. Yaktubu. Fi'il mudhari apa? Ulang. Masa antum kalah sama tukang ribut? Yaktubu. Fi'il mudhari apa? Apa? Kenapa? Huruf akhirnya bukan waw, bukan alif, bukan ya. Dipahami ini? Jelas berarti? Demikian pula antum dapat kata misalnya ya, dapat kata dalam ya bahasa Arab, dapat kata dalam bahasa Arab ya, yajlisu. Apa ini? Sahih akhir. Kenapa? Huruf akhirnya apa? Sin. Bukan alif, bukan waw, bukan apa? Ya. Dipahami sahih akhir? Tapi kalau antum dapat kata misalnya yad'u. Apa ini? Sahih akhir atau bukan? Yad'u. Sahih akhir atau bukan? Sahih akhir atau bukan? Bukan. Kenapa? Ada waw. Antum dapat kata yahdi. Apa ini? Dapat kata yahdi. Sahih akhir? Sahih akhir? Kenapa? Akhirnya apa? Ya. Antum dapat kata misalnya ya. Yardo. Sahih akhir atau bukan? Sahih akhir atau bukan? Kenapa? Ada siapa? Alif. Alif apa itu? Bengkok. Bisa juga lurus. Yang penting alif. Kan sama dengan isim. Bisa lurus, bisa juga apa? Bengkok. Tapi kalau antum dapat kata ini. Yakro'u. Tes. Yakro'u. Sahih akhir atau bukan? Yakro'u. Sahih akhir atau bukan? Berselisih para ulama ini. Yakro'u. Sahih akhir atau bukan? Ana tanya terakhir. Sahih akhir atau bukan? Apa? Sahih akhir. Kenapa bisa? Apa di akhirnya itu? Apa? Hamzah. Hamzah. Huruf ilah atau huruf mu'tal? Huruf ilah atau huruf sahih? Sahih. Hamzah bukan alif. Jangan tertipu. Hamzah bukan alif. Beda alif, beda hamzah. Alif tidak punya harokat. Alif tidak punya apa? Harokat. Alif sampai hari kiamat tidak akan punya harokat. Jadi kalau tidak punya harokat itu alif. Kalau punya harokat namanya apa? Hamzah. Jelas? Jelas ini? Itu dia. Sekarang tadi kan kalau huruf terakhirnya bukan alif, bukan ya, bukan waw. Itu namanya sahih akhir. Kalau akhirnya adalah waw, ya, atau ya, atau alif. Apa namanya? Itu pertanyaannya. Itu namanya yang kedua. Ada namanya fi'il mudhari yang disebut dengan mu'tallu al-akhir. Ada namanya fi'il mudhari mu'tallul akhir. Yang mu'tal akhirnya. Maksudnya huruf sakit di akhirnya. Contohnya tadi. Yad'u, yahdi, yardo. Itu namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Jelas? Jenis ketiga. Dan ini jenis yang terakhir untuk fi'il mudhari. Ada namanya di dalam bahasa Arab fi'il mudhari yang disebut dengan ya af'al ya disebut dengan penyebutan af'al al-khamsah. Tapi ya ini nanti agak sulit ya kalau dibilang af'al al-khamsah ini di dalam pengertian kita kalau dipasangkan dengan fi'il.
Ada yang disebut dengan af'alul khomsah, fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5 ini adalah sebenarnya bukan jenis tersendiri. Dia sebenarnya adalah fiil mudhari mu'tal akhir dan fiil mudhari yang sahih akhir. Itulah af'alul khomsah. Cuman cirinya antum hafal. Kalau ada fiil mudhari sahih akhir atau fiil mudhari mu'tal akhir, di akhirnya ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan nun, sudah berubah namanya. Dari sahih akhir, mu'tal akhir menjadi af'alul khomsah. Perhatikan ciri di akhirnya. Kalau ada fiil mudhari, di akhirnya ditambahkan waw dan nun, atau ya dan nun, atau alif dan nun. Langsung berubah penyebutannya. Dari sahih akhir atau mu'tal akhir menjadi apa? Af'alul khomsah. Perhatikan cirinya. Contoh, saya contohkan ke antum. Ada kata tadi, kata yaktubu. Ini yaktubu. Apa tadi yaktubu? Sahih akhir atau mu'tal akhir? Sahih akhir atau mu'tal akhir? Sahih akhir. Kalau saya tambahkan alif dan nun, apa jadinya? Apa namanya? Af'alul khomsah. Paham perubahannya? Jadi dia bukan jenis khusus, bukan jenis tersendiri. Ada tadi antum dapat kata yad'u. Fi'il mudhari apa ini? Fi'il mudhari apa ini? Mu'tal akhir. Kalau saya tambahkan alif dan nun, apa jadinya? Langsung af'alul khomsah. Dipahami ini? Dipahami ini? Demikian pula ini yaktubu. Ini kata yaktubu. Kata yaktubu. Saya tambahkan waw dan nun. Kata yaktubu. Saya tambahkan waw dan nun. Jadi apa? Jadi apa? Af'alul khomsah. Kalau saya tambah ya dan nun. Jadi apa? Itu antum pikirkan. Jelas ini? Terus tinggal antum anak kasih tahu. Kan fi'il mudhari tadi kan misalnya yaktubu. 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 Huruf terakhirnya kan diapain ini? Di dhamma kan? Kalau ditambah waw, sebelum waw di dhamma. Kalau ditambah ya, sebelum ya di kasroh. Kalau ditambah alif, sebelum ya di fathah. Itu saja yang antum pikirkan. Misalnya, yaktubu. Tambahkan alif dan nun. Langsung, yaktuban. Nunnya dulu jangan diharokati, sebentar. Jadi, yaktuban. Waw dan nun. Waw dan nun. Sebelum waw dhamma. Berarti tetap dhamma. Apa? Yaktubu. Waw dan nun. Hah? Kalau ya dan nun. Khusus ya. Kalau dia tambah ya dan nun, awalnya pasti tak. Jadi ganti, kalau dia ya atau hamzah atau nun, ganti tak langsung. Karena pasti dia pakai tak. Jadi, yaktubu. Pertama ganti dulu awalnya, tak. Paham kan? Sebelum ya kasroh. Yaktubu menjadi taktubin. Taktubin. Kalau dia ditambah waw dan nun awalnya ini, ya saya hapus dulu ini. Ini harokatnya nanti ya. Kalau antum tambahkan waw dan nun awalnya bisa ta, bisa ya. Kalau antum tambahkan alif dan nun awalnya bisa ta, bisa ya. Kalau antum tambahkan ya dan nun maka awalnya hanya boleh ta. Inilah dibilang 5. Karena kalau waw dan nun bisa ta, bisa ya. 2. Kalau ya alif dan nun bisa ta, bisa ya. 2 lagi, berarti 4. Kalau akhirnya ya dan nun maka bisa apa? Ta. Berapa jumlahnya? 5. Dipahami ini? Kemudian sebelum waw ingat di dhammah. Sebelum ya diapain tadi? Kasroh. Sebelum alif fathah. Nunnya. Kalau waw sama ya nunnya fathah. Kalau alif nunnya kasroh. Itu sudah harokat mati. Misalnya yaktubu.
Saya tambahkan waw dan nun. Yaktubuna. Dipaham? Bisa juga taktubuna. Kalau saya tambahkan ya dan nun. Taktubina. Tidak boleh tak, tidak boleh ya awal. Taktubina. Langsung kasroh sebelum ya, nunnya apain? Nunnya diapain? Fathah. Kalau tambah alif. Langsung sebelum alif fathah. Awalnya boleh tak, boleh ya. Boleh. Yaktubani. Boleh juga apa? Taktubani. Nunnya pasti kasroh. Dipahami ini? Coba dulu, coba. Satu kata. Jangan diubah yang lain. Huruf terakhir saja. Yajlisu. Tambahkan alif dan nun. Kasroh nunnya. Jangan takut. Yajlisu. Yajlisani. Yaftahu. Masih alif dan nun. Yaftahu. Yaftahani. Dipaham? Yasrobu. Yaktulu. Langsung. Sekarang coba waw dan nun. Waw dan nun. Perhatikan sebelum waw domah. Berarti nggak usah ubah domanya. Langsung tambahkan saja waw dan nun. Nunnya fathah. Coba. Yaktubu. Waw dan nun. Ada yang salah. Yaktubu. Waw dan nun. Yaktubuna. Yakhruju. Yaftahu. Yaftahu. Yajlisu. Sekarang ya dan nun. Ingat langsung, pasti awalnya tak. Dipahami kan? Coba. Tajlisu. Ya dan nun. Tajlisu. Tajlisu. Taftahu. Taftahu. Ya taktulu. 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 Jangan diubah yang lain. Huruf terakhir saja. Dipahami ini? Demikian pula yadu'u. Yadu'u tambahkan alif dan nun. Yang ini. Tadi yadu'u. Yadu'u. Kan sebelum alif langsung fathah. Jangan diubah, itu kan sudah kaidah. Sebelum alif langsung diapain? Langsung diapain? Fathah. Yadu'u. Yadu'u. Coba. Yahdi. Alif dan nun. Yahdi. Langsung. Fathah, nun kasroh. Yahdi. Yahdi. Tes, satu kali lagi kita baca. Yardo. Nah ini ada tambahan langkah. Alif kan tidak punya harokat. Kalau dia bengkok ubah ke ya sebelum tambahkan alif dan nun. Kalau bengkok, kalau lurus jadi waw. Kalau bengkok jadikan dia ya baru kasih harokat fathah. Yardo. 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 Oh baik. Yardoyani. Jelas? Itu masalahnya alif. Alif selalu bermasalah. Iya, dia cuma ubah saja ke ya, baru harokati. Karena kan mengharuskan kita fathah sebelum alif. Ya alif tidak bisa diharokati. Ubah ke ya dulu, baru buat. Jelas berarti? Dan menjadi af'alul khomsah. Menjadi af'alul khomsah. Jelas? Ini fi'il mudhari berdasarkan huruf apa? Berdasarkan huruf apa ini? Huruf terakhirnya. Ada sohi akhir, terus mutal akhir, terus af'alul khomsah. Selesai untuk fi'il madhi mudhari. Ya, selesai untuk fi'il madhi dan mudhari. Kita baca. Ya, sisa satu lagi insya Allah pertemuan akan datang. Pertemuan yang akan datang. Kita baca dulu. Iya. Tadi qaidatu majhulil fi'ilil mudhari.
Kaidah majhulnya fi'il mudhari. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Di doma awalnya dan di fathah yang sebelum akhirnya. Terus ada faedah di situ. Baca itu di faedah. Fi'il mudhari dibuat dari fi'il madi. Sudah lihat di bukunya? Sudah lihat? Faedah? Sudah lihat? Itu deh. Fi'il mudhari dibuat dari fi'il madi. Caranya adalah dengan menambahkan salah satu dari huruf. Ya, dan salah satu dari apa yang disebut dengan huruf-huruf mudhoro'ah. Huruf-huruf mudhari. Yaitu anaitu, a, nun, ya, ta. Fi'il madinya, pada fi'il madinya. Jadi tambah saja itu huruf anaitu. Pada fi'il madinya. Contoh, doroba menjadi apa? Yadribu, tadribu. Paham kan? Adribu, terus nadribu. Itu sudah menjadi fi'il apa? Menjadi fi'il apa? Mudhari, otomatis. Kemudian al-fi'lul mudhari salah satu aksam. Fi'il mudhari terbagi 3. Ini berdasarkan huruf terakhirnya. Berdasarkan huruf terakhirnya. Yang pertama, al-fi'lul mudhari'u as-sahihul akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Huruf terakhirnya apa? Lihat. Huwa makana akhiruhu laisa harfan min hurufil illah. Dia adalah apa yang akhirnya bukan dari huruf illah. Wa huruful illahiyah, dan huruf illah dia adalah al-waw wal alif wal ya. Jadi semua di papan tadi ada di buku. Metel contoh sahih akhir. Yaktubu, yakra'u, yajlisu. Itu fi'il mudhari sahih akhir. Yang kedua, ada namanya al-fi'lul mudhari al-mu'talul akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Apa itu? Huwa dia adalah. Maka akhiruhu harfan min hurufil illati thalatha. Apa yang akhirnya salah satu dari huruf ilah yang 3. Huruf ilah yang 3 tadi apa saja? Waw, alif, ya. Contohnya yad'u, apa huruf terakhirnya? Waw. Yahdi, ya, yardo, alif. Yang penting akhirnya itu langsung berubah nama. Menjadi fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir. Jim yang ketiga ada namanya al-af'alul khomsa. Ini bukan jenis khusus, ini adalah 1, 2 yang ditambah. Lihat pengertiannya, hiya, dia adalah mattasola bihi alif litnain. Apa yang bersambung dengan alif yang menunjukkan atas 2? Au wawul jamaah, atau waw yang menunjukkan atas banyak laki-laki. Au ya'ul mu'annatatil muqotobah, atau bersambung dengan ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Anda tidak sebutkan nunnya. Sengaja, karena alif, waw atau ya semuanya ada siapa? Ada nun, jadi tidak perlu. Anda cukup bilang yang bersambung dengan alif. Artinya ditambahkan alif lagi. Atau ditambahkan ya, atau ditambahkan apa? Waw. Kalau ditambah alif pasti ada nun. Kalau ditambah ya pasti ada nun. Kalau ditambah waw pasti ada apa? Nun. Kan pasti nun semuanya. Maka anak hanya sebutkan yang ditambah. Jelas? Jelas ini? Ini jadi. Misal contoh. Yaktubani. Apa yang ditambah? Apa yang ditambah? Alif. Nunnya pasti. Taktubani, apa yang ditambah? Alif. Yaktubuna, apa yang ditambah? Waw. Taktubuna, apa yang ditambah? Waw. Taktubina, apa yang ditambah? Ya. Sengaja anak contohkan itu. Kalau alif, ya, ta. Kalau waw, ya, ta. Kalau ya, tak saja. Itulah dibilang 5. Kenapa disebut 5? Karena ini. 5 bentuknya. 5 bentuknya. Dengan ini selesai. Sisa 1 jenis fi'il insya Allah di pertemuan yang akan datang. Iya, sisa 1 lagi. Pertemuan akan datang insya Allah setelah kita selesaikan fi'il, masuk di huruf dan langsung masuk tahap kedua. Yaitu mengenal tanda baca. Mengenal tanda baca dari yang telah lewat. Ada pertanyaan? Silakan.
Baik, di sini ada pertanyaan. Fi'il mudhari yang 3, sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Bisa dibuat majhul? Bisa. Kan ma'lum majhul itu pembagian semuanya untuk fi'il. Paham? Artinya misalnya yahdi. Buat majhul, dhamma awal, fathah sebelum akhir. Yuhda. Nah, yardo, yurdo. Yadu'u, yud'a. Buat. Dipahami kan? Jelas? Bisa. Ada lagi? Siapa tahu ada yang belum jelas, jangan antum malu. Karena jangan sampai pulang sebentar langsung tidak datang pekan depan karena tidak paham. Salahkan dirinya padahal dia tidak mau tanya. Santai. Anak tugasnya pahamkan antum, kalau antum belum paham kasih tahu. Jangan malu sama temannya. Ada yang belum paham, yang mau mengaku, saya kasih hadiah. Kalau ada yang belum paham dan mau mengaku. Oh enggak ada. Karena diam semua. Berarti semuanya paham. Alhamdulillah. Jelas kan? Nah, ini alhamdulillah yang kita bisa ambil di hari ini. Dan antum usahakan selalu dengar rekamannya. Karena makin sering antum dengar, makin melengket di ingatan antum. Walaupun antum dah hafal, yang penting sering dengar. Yang penting sering dengar. Iya. Itu yang bisa antum lakukan untuk dasar. Karena kalau orang pemula disuruh hafal berat. Berat sekali kalau disuruh hafal. Maka tidak disuruh hafal. Paham dan sering saja mendengarnya. Nanti antum akan hafal dengan sendirinya. Akan hafal dengan sendirinya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ta'ala pertemuan keempat depan itu kita sudah akan masuk tahap kedua. Kan cuma 3 tahap. Antum harus bersabar terus. Jangan mundur. Jangan mundur. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.